Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Debi. Di video kali ini kita masuk ke pembelajaran 2 tema 9. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik loncengnya supaya update video yang terbaru. Oke, langsung saja teman-teman, silahkan dibuka buku tema 9 yang pembelajaran 2. Di sini ada teks bacaan, yaitu seorang anak ini berkata, menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat, termasuk juga hak dalam memanfaatkan berbagai sumber energi. Namun di sisi lain kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan, karena itu merupakan salah satu kewajiban kita. Nah teman-teman, jadi anak ini mengingatkan pada kita bahwa kita hidup di lingkungan yang nyaman dan asri, maka kita punya kewajiban untuk menjaganya, dan kita pun juga punya hak untuk memanfaatkannya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu lanjut di bawahnya, ayo berdiskusi. Nah, sekarang kan musim hujan teman-teman, jadi sangat diperlukan ini yang namanya lahan terbuka hijau. Tindakan itu merupakan salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Adapun sesuatu yang harus kita lakukan tersebut, adapun sesuatu yang harus kita terima disebut adalah hak. Apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Diskusikan dengan teman-temanmu, kemudian tuliskan hasil diskusimu. Karena hari ini kita pembelajaran jarak jauh, maka kita berdiskusi secara bersama-sama. Nomor 1, hak kita terhadap lingkungan menikmati lingkungan segar. Lalu nomor 2, apalagi teman-teman hak kita terhadap lingkungan kira-kira? Yang kedua yaitu menikmati udara segar. Itu merupakan hak kita teman-teman. Yang ketiga yaitu hidup dengan nyaman ya teman-teman. Jadi kalau ada sampah berkeliaran itu pasti membuat kita tidak nyaman dalam hidup. Yang keempat yaitu menikmati hasil alam ya, seperti buah-buahan di sekitar kita, kemudian peternakan atau hewan-hewan di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah ya, kemudian menjaga alam supaya bersih ya, termasuk kita tidak membakar sampah. Itu juga merupakan menjaga alam supaya bersih, tidak terhindar dari polusi. Berikutnya, melakukan reboisasi. Jadi pentingnya kita menanam tanaman di sekitar kita supaya keadaan alam di sekitar kita itu bersih, indah, dan lain sebagainya teman-teman. Lalu yang keempat yaitu melestarikan
sumber daya alam. Nah, karena kita sudah memanfaatkan, maka kewajiban kita pun untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir yaitu kewajiban kita yaitu memanfaatkan hasil alam secara bijak. Jadi hasil alam itu walaupun melimpah, tapi kita harus memanfaatkannya pun secara bijak, seperti itu teman-teman. Itu yang terakhir, kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, lalu menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran kita itu penting untuk menjaga lingkungan itu harus tumbuh sejak dini ya, seperti menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Kegiatan menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan itu dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya dengan menyanyikan lagu yang bertemakan lingkungan. Contohnya yang ada di bawah ini ya, lagu Alam Bebas. Ini biramanya 4/4, kemudian karya H. Mokhtar ya. Lalu kita lanjutkan ke bawah. Ayo berlatih. Nah, dalam lagu Alam Bebas ini kamu harus mengetahui nada dan tempo lagu. Nah, di sini nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu, seperti ini ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ada C, D, E, F, G, A, B, C, seperti ini. Ini namanya nada. Lanjut lagi, nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Istilah nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan arti. Yang kedua, tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kata kuncinya tempo adalah cepat atau lambatnya birama lagu dinyanyikan. Itu kata kuncinya teman-teman. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat yang bernama metronom. Seperti ini ya, metronom, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu. Di bawah penulisan nada dasar tersebut, tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Oke teman-teman, kita sudah pada akhir pembelajaran 2. Dari pembelajaran 2 ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia punya hak dan kewajiban terhadap lingkungan yang harus kita laksanakan secara seimbang ya. Kewajiban kita, kemudian hak kita dahulukan kewajiban, kemudian kita akan mendapatkan hak yang seharusnya kita lakukan. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, dalam pembelajaran 2 ini adalah hak dan kewajiban di lingkungan, maka lebih ditekankan pada melestarikan lingkungan dan menjaga lingkungan supaya lestari, supaya kita itu hidupnya juga nyaman, terhindar dari polusi. Kemudian yang kedua itu tentang lagu alam tadi ya, ada 2 yaitu nada dan juga tempo. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diklik like dan juga di komen ingin dibuatkan seperti apa video selanjutnya, atau mungkin ada yang salah dalam pembelajaran hari ini, bisa komen di bawah supaya bisa menjadikan koreksi ke depan video menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, jangan lupa di share ke teman yang lain supaya video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.